Shalom, selamat siang ibu-ibu. Selamat kita kembali bertemu dalam ibadah melalui siaran YouTube ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di hari kita merayakan hari naikkan Tuhan ke surga. Tentunya Tuhan yang telah menyelamatkan kita akan memberikan kita keselamatan juga untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari kita angkat hati kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ku selalu
mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami memulai ibadah kaum wanita, walaupun melalui online Tuhan, kami percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau memberkati setiap kaum wanita yang ada Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini dengan rasa ucapan syukur. Tuhan telah berikan kami kekuatan, Tuhan telah berikan kami kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati WL, Engkau memberkati setiap mereka yang bertugas Tuhan Yesus. Memberkati mereka supaya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga jaringan-jaringan yang dipakai untuk ibadah online ini Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala kendala-kendala Tuhan Yesus, cuaca dan segalanya Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang beracara mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami akan memulai ibadah kaum wanita ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Angkat satu pujian, ku menang bersama Yesus karena Dia sudah menang di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Dia, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ibu-ibu, kita percaya dengan kuasa darahnya, iblis sudah dikalahkan. Dan kita mau berglori terus bagi Tuhan, karena Yesus yang kita sembah, Dia sudah menang di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Haleluya. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang telah memenangkan kita, Dia juga yang telah memberikan kita kesukaan yang besar di hari ini. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, sebab Dia hidup, kita yakini kita memiliki hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia
di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan akan hari di mana kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami semua berkumpul Tuhan sebagai jemaat Pelwap GPDI Antioquia. Kami bersyukur, terima kasih karena kami bisa beribadah pada siang hari ini sekalipun hanya di dalam online maupun melalui YouTube channel. Tuhan, Kau memberkati semua puji-pujian yang boleh kami naikkan, kira menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Dan biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan Kau berikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami boleh duduk diam mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang ibu-ibu, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini lewat ibadah kita dalam rangka perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini ibu-ibu, mari kita mau sama-sama membaca firman Tuhan, apa yang ditulis buat kita mau sama-sama membaca agar kita mendapat sesuatu pengertian yang baru di dalamnya. Mari kalau ibu-ibu mungkin waktu kita tidak terlalu panjang, ibu-ibu bisa mencatat saja dan saya akan membaca. Saya undang ibu-ibu, kita ambil Alkitab kita. Saya mau baca, ibu baca dalam Lukas 24 pasal yang ke-50 ayat yang ke-53. Di sana tertulis tentang kenaikan Tuhan Yesus di dalam Lukas ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bu, Lukas 24 saya bacakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ibu-ibu, ini Lukas menulis tentang waktu kenaikan Yesus yang dapat dilihat oleh murid-murid. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal ke-1 ayat yang ke-9, di sana dia lebih jelas berkata, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ibu-ibu, apa yang kita baca pada ayat ini saya mengambil dalam Lukas ayat ke-50, karena di sana ayat 50 dia berkata mereka sujud menyembah kepada, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Sesuatu pemandangan yang mereka lihat, sesuatu kejadian yang mereka bersama-sama dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan terangkat ke surga. Sesuatu yang mereka lihat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka bersukacita, kata firman Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem karena itu adalah atas daripada perintah Tuhan. Dengan sukacita mereka berkumpul memuji dan menyembah Allah. Ibu-ibu, saya merenungkan apa yang sedang murid-murid sebelumnya hadapi. Waktu Yesus mati, dikuburkan, waktu mereka pergi ke kubur itu kosong, mereka tidak tahu di mana Tuhan, hilang, mereka dalam keadaan duka, mereka dalam keadaan kesedihan. Pada waktu suasana, pada saat itu ada suasana yang mencekam dari anak-anak Tuhan di sana setelah kematian Yesus. Ibu-ibu, mereka dalam satu kedukaan yang dalam, mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata Dia akan disiksa, Dia akan mati, tetapi pada hari Dia akan dibunuh, Dia akan mati, Dia akan bangkit pada hari ketiga. Ibu-ibu, saya renungkan
Memang kadang-kadang kalau kita dalam suatu keadaan, kondisi, situasi, kita dalam kedukaan, dalam persoalan yang sangat membuat kita tertekan. Kadang-kadang dalam jiwa, dalam hati kita yang paling dalam, kita kadang-kadang juga kita sampai kehilangan fokus kita terlalu berfokus kepada masalah kita lupa kepada janji Tuhan, kita lupa kepada firman Tuhan yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita adalah satu kekuatan di dalam firman-Nya untuk kita. Sebagaimana murid-murid hadapi ini, karena mereka sangat terkejut, mereka dalam satu kondisi, satu suasana yang sangat mencekam mungkin pada saat itu. Nah, hal seperti ini kita dapat baca di dalam Alkitab. Mereka berkumpul bersama, mereka dalam satu ketakutan. Tetapi Yesus setelah dia mati, dia bangkit, dia hadir, dia datang, dia menjumpai mereka. Tapi mereka tidak mengenal dia. Mata mereka tertutup, kata firman Tuhan. Tertutup dengan kedukaan mereka. Waktu mereka mereka dalam ruangan, mereka kunci pintu, tetapi tiba-tiba Yesus masuk mengucapkan salam damai sejahtera bagi mereka. Mereka pikir itu hantu yang datang di tengah-tengah mereka. Ibu-ibu, kalau kita dalam suasana kondisi seperti ini, kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Tetapi apa yang kita pelajari firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau pelajari apa yang murid-murid hadapi, dua hal yang berbeda. Waktu Yesus 40 hari bersama dengan mereka, setelah kematiannya Yesus meneguhkan mereka tentang firman, apa yang telah tertulis di dalam Alkitab tentang dia. Dia mati, dia bangkit, dia akan naik ke surga. Dia telah melakukan apa yang Bapa kehendaki, sebagai utusan Bapa. Dia telah melaksanakan misi daripada Bapa untuk menyelamatkan ibu-ibu dan saya, untuk melepaskan kita dari kegelapan dosa, untuk membebaskan kita, untuk membangkitkan kita daripada kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Oleh kita harus percaya kepadanya, kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya. Ibu-ibu, pada siang hari ini saya teringat pada hari Minggu waktu saya diberkati oleh firman Tuhan, apa yang Bapak Gembala sampaikan kepada kita di dalam Roma 5 ayat kedua. Saya mencatat sekarang apa intinya yang Bapak Gembala katakan, bahwa di dalam dia kita beroleh jalan masuk, untuk beroleh kasih karunia, untuk kita berdiri teguh di dalam pengharapan. Di dalam dia beroleh jalan masuk, kata Bapak Gembala, itu adalah aksesnya bagi kita, jalannya bagi kita untuk kita masuk menerima kasih karunia-Nya di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ibu-ibu, saya waktu dengar firman itu, saya membaca dalam apa yang ditulis oleh firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Saya mau bagikan kepada ibu-ibu. Bukankah Yesus sebelum dia mati, sebelum dia itu sudah berbicara kepada murid-muridnya. Dia berkata, kitab Yohanes 16, ibu-ibu, kalau kita mau baca di sana 16, ibu-ibu nanti bisa baca. Saya bacakan ini kepada ibu-ibu, ayat 16 ayat yang ke-7. Dia berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Apa yang murid saksikan, dia naik ke surga. Haleluya. Dengan kuasa ilahi Bapa di surga mengangkat dia. Sejauh mata mereka, awan menutup mereka. Sampai mereka mungkin gak berasa ya, pegel leher mereka saking memandang ke atas. Sampai mereka ditegur oleh mereka, hei, masih melihat ke atas, dia sudah naik ke atas. Percaya seperti dia naik, nanti dia akan turun.
Percaya, haleluya. Sebagaimana dia naik, kata nanti dia akan turun. Seperti itu, haleluya. Saking sukacitanya, saking gembiranya, saking sesuatu yang baru mereka dapat, kekuatan yang baru mereka dapat dengan keberadaan Tuhan selama 40 hari bersama dengan mereka, cukup memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka percaya akan janjinya, supaya mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul di sana menunggu janji daripada Tuhan. Aksesnya, haleluya, dia bukakan buat kita lewat kenaikannya di sorga. Itu ada akses yang baru. Dia berkata lebih baik, lebih berguna, karena dia akan mencurahkan penolong itu bagi kita, haleluya, memberikan penolong itu bagi kita. Murid-murid penuh dengan sukacita menantinya, haleluya. Ibu-ibu, pada siang hari ini kita bersyukur, ini ada akses yang baru Tuhan berikan lewat kenaikannya di surga. Haleluya. Kalau ibu-ibu boleh ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, karena akses itulah ibu-ibu, kita dapat berjumpa dengan dia, kita dapat bertemu dengan dia, dan kita dapat bersama-sama dengan dia. Pada siang hari ini saya berada di ruangan ini bersama dengan dia. Saya boleh rasakan keberadaannya lewat firman yang saya baca, haleluya. Dia berkata, dan janji itu sudah digenapi, ibu-ibu. Perkataannya itu sudah digenapi di Yerusalem, haleluya. Saat ini kita jangan salah fokus kepada kesukaran-kesukaran, masalah yang sedang kita hadapi. Pada saat-saat ini memang adalah masalah yang sangat sukar, yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tidak ada kepastian dan kita tidak tahu. Tetapi ini ada satu jalan yang baru, akses yang baru. Kita menerimanya, oh haleluya, mengingatkannya kembali kepada kita janjinya. Kita tetap pegang teguh, haleluya, kemurahan Tuhan bagi kita, ibu-ibu. Kekuatan Roh Kudus yang melimpah-limpah itu diberikannya kepada kita. Roh Kudus adalah yang tidak terbatas. Kalau dia masih ada di dunia, dia tidak naik ke surga, ada terbatas, ibu-ibu, hanya ada dalam dirinya. Dan kita tidak, tetapi karena dia naik ke surga, itu dicurahkan di mana tempat kita pada saat ini kita berada. Roh Kudus dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir menjamah hati kita. Dia hadir memberi penghiburan buat kita. Dia hadir memberi kekuatan bagi kita. Dia memberikan kita sukacita, pengertian yang baru buat kita. Ada aksesnya, haleluya. Roh Kudus adalah akses kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa kita, haleluya. Dia imam besar kita, haleluya. Dia mengenal segala kelemahan-kelemahan kita, karena dia juga telah merasakan sebagai manusia, haleluya. Oleh sebab itu dia naik, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa buat kita, dia menjadi pembela kita, ibu-ibu, haleluya. Pada siang hari ini saya mau membagikan lagi. Pada hari Jumat kemarin, Ibu Heti dalam ibadah kita bertemu di gereja, Ibu Heti memberikan satu renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Ibu-ibu, saya bacakan kembali, sebab dalam saya membaca, merenungkan firman Tuhan ini, benarlah apa yang Tuhan tuliskan buat kita di tengah-tengah masa-masa kesukaran kita pada saat ini. Roma 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ibu-ibu, hal ini mungkin kita sudah tahu, kita sudah dengar, sudah hafal, tetapi ayat ini kadang-kadang mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan, haleluya. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesesakan pada saat ini, dapatkan kita bersukacita untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Apa setiap hari penuh dengan tanda tanya, penuh dengan kekesalan, kemarahan, kedongkolan di dalam hati kita. Sebab kita ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang kita juga lupa janji firman Tuhan. Hilang sukacita kita. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan kita kepada
Dia yang berjanji. Pengharapan apa? Pengharapan di dalam doa-doa kita, pengharapan di dalam kita minta jawaban, di dalam pengharapan kita kepada Dia untuk apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Bersukacitalah atas janji-janjinya yang belum kita terima. Janjinya adalah janji yang murni, janjinya adalah janji yang pasti. Oleh sebab itu kita harus bersukacita. Dia berkata, dia berjanji sebelum dia naik ke sorga, dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia berkata begini. Ini mungkin ayat yang sangat kita suka sekali, haleluya. Ayat yang ke-14 ayat 1 ke 2, dia berkata begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, aku tidak akan. Jikalau tidak demikian, dia berkata begini, saya ulangi ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Inilah janji Tuhan buat kita. Nanti kita menunggu waktunya. Di tengah kesukaran, di tengah kesesakan kita, Tuhan bilang bersabarlah, bertekunlah di dalam doa. Ibu-ibu memang bersabar, bertekun, bersabar, sabar. Kita gampang untuk mengucapkannya, tapi itu perlu proses, ibu-ibu. Perlu pergumulan dalam kedangin. Pada umumnya kita manusia, kecenderungan kita ingin cepat, ingin dijawab, ingin mendapat, ingin cepat selesai. Itu kecenderungan kita. Dapatkah kita bersabar dalam kesesakan kita? Tetapi firman Tuhan berkata, bersabarlah, haleluya. Bertekunlah di dalam doa. Mungkin kita sudah lama berdoa, sudah lama menanti, doa kita belum dijawab. Mungkin kita menjadi jenuh, kita sudah tidak lagi bertekun. Bisa terjadi, tetapi haleluya, pada siang hari ini kita telah mendengar, kita mendapat akses yang baru. Haleluya, Yesus pergi, haleluya, lebih berguna katanya, haleluya, bagi kamu, sebab dia akan kirim penolong buat kita. Ada penolong itu yang memampukan kita untuk bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Kekuatan yang melimpah hanya datang dari Dia, ibu-ibu. Roh Kudus, Dia hadir di tengah-tengah ibu, Dia hadir di tengah-tengah saya. Dia menunggu kita membuka hati, mau berserah, Dia bercampur tangan dalam hidup kita. Pada siang hari ini kita beroleh berkat firman Tuhan yang diucapkan kembali buat kita. Biarlah kita tetap kuat di tengah-tengah masa yang sukar. Dia naik ke surga, ada penolong itu datang buat kita. Haleluya, ibu-ibu. Pada siang hari ini biarlah kita sebagai ibu-ibu yang ada pada masa-masa ini, biarlah kita tetap minta Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bersabar, bertekun di dalam pengharapan kita. Tetap kita diberikan sukacita. Oleh sebab itu biar kita tetap kuat. Haleluya. Dia telah naik ke sorga, Dia berdoa buat kita, Dia menjadi pembela kita. Haleluya, haleluya. Penolong itu datang buat kita, ibu-ibu. Apa yang kita rindukan, kita doakan, kita dapat sampaikan, sebab Dia ada di dalam kita dan Dia mau bersama dengan kita. Haleluya. Dia memberikan penolong itu untuk supaya kita tetap kuat berjalan di tengah-tengah masa kesukaran ini. Terima kasih ibu-ibu. Firman Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kita kekuatan pada siang hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang telah bangkit dan Tuhan juga yang telah memberikan kita kemenangan yang besar. Ku bersyukur padamu Tuhan.
kasih ya Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Ibu-ibu boleh ambil bagian dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan sebagai firman-Mu. Firman itu menjadi kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati tiap ibu-ibu sudah ambil bagian dalam melayani pada siang hari ini. Engkau berkati pemain-pemain musik juga. Engkau mau berkati dan Engkau mau pakai lebih hari lebih heran dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau berkati tiap rumah tangga kami masing-masing, di mana kami berada ya Tuhan, memberikan kami kesetiaan dalam pengiringan kami kepadamu. Meskipun apa yang kami boleh hadapi hari demi hari dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, kami percaya Engkau yang menjadi penolong kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini, kami boleh ambil bagian dapat memuji muliakan nama Engkau, terlebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih segala puji dan syukur. Kami perlaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin.